Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa bacaan Injil hari ini dipilih? Tentu ada banyak alasan. Minggu yang kemarin Yesus menyembuhkan orang yang buta. Dan pada hari ini Yesus membangkitkan orang yang mati, yaitu Lazarus. Rupanya di dalam bacaan ada kaitannya. Orang-orang yang dulu menyaksikan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang buta, lalu mereka juga berharap Yesus melakukan mujizat yang sama pada orang yang mati ini. Mereka rupanya penasaran. Orang buta sudah disembuhkan, apakah dia juga bisa membangkitkan orang mati? Ditulis oleh Injil Yohanes, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Rupanya ada kelanjutannya kisah minggu yang lalu dengan minggu ini, Minggu Prapaskah yang kelima. Mereka penasaran, apakah benar-benar Tuhan Yesus punya kuasa? Bukan hanya kebetulan dia bisa membuat orang buta itu melihat. Kalau minggu kemarin kita diajak untuk mengimani bahwa Yesus adalah terang kehidupan, maka pada hari ini dengan mujizat yang dilakukan, kita diajak untuk mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian Lazarus rupanya juga ditampilkan karena mirip. Selain peristiwanya itu beruntun, rupanya kisahnya juga mirip. Lazarus sudah mati, dia sudah dimakamkan, dan makamnya diceritakan sama seperti yang nanti dipakai oleh Tuhan Yesus wafat. Jadi ada gua, lalu jenazah dimasukkan di sana, dan di depan gua itu ditutup. Jadi pintu gua itu ditutup dengan batu. Kisahnya mirip. Dan Lazarus pun juga sudah meninggal. Maka kalau cerita ini, kebangkitan ini ditampilkan supaya orang-orang diingatkan kembali, dan juga kita, bahwa kuasa Yesus untuk membangkitkan orang mati ternyata juga dilakukan oleh Allah kepada dirinya. Yesus bisa membangkitkan orang mati karena Allah punya kuasa yang bekerja pada dirinya. Dan ketika Yesus dihukum mati, rupanya Allah pun juga bekerja pada dirinya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rupanya bacaan ini juga dipilih untuk menegaskan siapa Yesus itu. Dia adalah Putra Allah yang diutus untuk menebus dosa-dosa kita. Dia pun akan mengalami kematian. Kalau dulu dia bisa membangkitkan orang mati, maka Yesus pun juga akan diluputkan oleh Allah dari kematian. Ibu, bapak, saudara-saudari, bacaan ini juga tidak asing kalau kita hadir pada upacara pemakaman, ya. Bacaan ini seringkali dipilih untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus memang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati.
Di tengah-tengah kita ada para katekumen yang hari ini akan memasuki tahap yang kedua. Tahap yang terakhir nanti adalah pembaptisan. Tahap yang kedua ini mereka akan diterima oleh gereja juga dan menerima pengurapan di tangan. Nah, yang menarik adalah ketika mereka nanti dibaptis akan ditanya apa yang diinginkan oleh mereka, apa yang diharapkan oleh mereka dengan iman akan Yesus Kristus. Apa yang diharapkan dari iman akan Yesus Kristus? Mungkin mereka masih belum tahu. Tapi yang jelas bahwa mereka tidak mengharapkan harta kekayaan. Ya. Mereka tidak mengharapkan kesuksesan, jabatan, lalu dibaptis. Ya. Mereka tidak mengharapkan umur yang panjang sampai ratusan tahun, tentu tidak. Mereka juga tidak mengharapkan menjadi terkenal karena Katolik, tidak. Yang mereka minta dari iman adalah supaya mereka diselamatkan. Inti dari kita mengimani Tuhan adalah supaya kita diselamatkan. Bukan karena hal-hal yang lain. Karena kita meminta keselamatan dari Allah lewat iman akan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang memberikan kepada orang-orang kehidupan kekal juga akan diberikan kepada kita. Lewat gerejanya kita akan memperoleh keselamatan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka kita sebagai orang Katolik bersyukur dan berterima kasih karena iman itu kita akan memperoleh keselamatan. Apakah keselamatan itu dijanjikan dan dipenuhi? Tentu akan dipenuhi karena baptisan yang telah kita terima. Baptisan itu menandakan bahwa kita disatukan dengan Allah, dimutraikan menjadi satu, menjadi anak Allah. Oleh karena itu, kita orang yang beriman sungguh percaya akan kebangkitan. Maka kita juga mendoakan mereka yang sudah meninggal. Kita juga datang memberi penghiburan kepada keluarga yang anggotanya dipanggil oleh Tuhan. Maka ibu bapak saudara-saudari, ketika ada saudara-saudari kita yang dirundung duka karena kematian anggota saudara mereka, kita pun diundang untuk hadir, memberi kesaksian. Jangan-jangan ketika kita mendengar ada kematian anggota keluarga atau siapapun, kita tidak pernah datang. Kehadiran kita selain memberikan penghiburan, juga meneguhkan iman kita akan kebangkitan. Maka kehadiran kita di upacara pemakaman bukan sekedar turut berduka cita, tapi sebagai ungkapan iman bahwa mereka yang kita doakan akan memperoleh kebangkitan. Maka itu penting. Tidak jarang ada anggota keluarga yang dari jauh juga menyempatkan diri untuk datang. Bukan karena persaudaraan saja, tapi karena kita percaya dan kita ikut mendoakan, menjadi saksi
bahwa saudara kita yang meninggal ini akan dibangkitkan. Maka kehadiran itu juga menjadi penting, menjadi perutusan dan kesaksian kita. Maka sebagai orang Katolik jangan enggan ya, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, sahabat, kenalan, kita ikut datang, ikut berdoa. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Meskipun kadang-kadang kalau kita di Adiasa itu ada banyak orang yang datang, pada waktu kita berdoa mereka sibuk dengan makanan, ya, sibuk dengan pembicaraan. Tapi kita jangan kendur untuk terus berdoa. Kita tunjukkan iman kita, bukan hanya soal solidaritas, bukan hanya soal persaudaraan lalu kita datang, tapi kita diundang untuk menjadi saksi kebangkitan, bahwa kita percaya saudara kita yang dipanggil ini akan dibangkitkan. Ada kalanya memang ketika ada yang meninggal sepi sekali, hanya 1, 2, atau 4 anggota keluarga yang datang. Tidak ada umat lain, mungkin karena yang bersangkutan tidak aktif. Cobalah ketika masih bisa aktif terlibat dalam kehidupan gereja sebagai orang beriman, memperkenalkan diri kepada lingkungan, hadir. Sebagai orang Katolik jangan menutup diri, hadirlah juga pada kegiatan-kegiatan, terutama ketika ada yang meninggal, entah kenal atau tidak kenal, hadirlah untuk ikut mendoakan, karena kita dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan. Ibu, bapak, saudara-saudari, maka hal itu bukan hanya soal tradisi kalau kita hadir, tapi soal kesaksian iman, bahwa doa kita akan mendatangkan rahmat Tuhan yang memberikan kebangkitan. Ibu, bapak, saudara-saudari, mari kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang dipanggil Tuhan, dan kita percaya bahwa semua orang akan dibangkitkan, dan tentu kita tidak layak untuk menerima itu. Maka ada saatnya kita juga menerima sakramen tobat, supaya kebangkitan itu kita terima dalam keadaan berrahmat. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.